hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 24 Jumadil Akhir 1446 Hijriah
atau bertepatan dengan 25 Desember 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Yaqub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamaha Allah ala mahamad as-samawati wal ard. Sawwa sufufakum fa inna tasbiyat as-sufuf min tamam as-salah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إليه يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah malam hari ini dengan izin dan ridho Allah kita dapat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalihah wa la hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kita dihidupkan Allah dan nanti pada saatnya dimatikan Allah untuk menguji siapa di antara kita-kita ini yang paling baik amalnya. Dia merujuk kepada surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara hamba Allah ini ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Dan amal itu adalah harakatul jasad wal qulub, gerakan anggota badan dan hati, itu amal. Tapi Allah menuntut yang bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Nah, amal itu kapan dia bernilai ibadah? Apabila amal itu berpedoman kepada syariat yang baik, itu syariat Islam. Ya tasarrufu min nikmatillahi ala sabilil khair, menggunakan nikmat karunia Allah itu pada jalan yang baik. Nikmat karunia Allah itu Allah lengkapi hambanya ini untuk beramal itu dengan 7 anggota tubuh, yaitu lidah, mata, telinga, faraj, perut, tangan dan kaki. Ini al-jawarih namanya. Apabila al-jawarih ini bergerak dan hati kita bergerak, gerakannya itu berpedoman dengan syariat yang baik, itu agama Islam, maka dia berpahala, nilainya ibadah. Jadi Allah menuntut ibadah ya. Nah, ibadah ini yang tercakup di dalam rukun Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke tanah suci itu. Itulah ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, yang dinamakan kalau mengerjakannya itu disebut dengan takwa. Imtisalu awamirillahi azza wajal wajatinabun nawahihi sirra wa alaniyah, mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah itu ya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Itulah takwa. Dan takwa ini tidak boleh dicampuri dengan maksiat. Itu amalan syariat itu ya. Jadi taubat dulu, takwa, baru istiqomah.
Kenapa taubat dulu? Harus bersih. Bersih dari maksiat zahir maupun maksiat batin. Jadi maksiat itu ada dua, zahir dan batin. Mana maksiat zahir? Makan yang haram, makai yang haram, mengurangi timbangan kalau berdagang, itu maksiat zahir. Kalau maksiat zahir itu walaupun takwa, sholat dia, puasa dia, sholat dan puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya, kata Rasulullah SAW, man akala luqmatal haram la yaqbalullah ibadatihi arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Nah, jadi itu makanya ini garisan dari Rasul dan dari para ulama yang menyampaikannya ya. Amalan kita itu ada 3 amalan. Amalan syariat, amalan thariqah, amalan hakikat. Nah, sempurnakan dulu amalan syariat. Salat, puasa, zakat, haji tadi itu. Tapi bagiannya, langkah-langkahnya tadi 3 itu. Taubat, takwa, istiqomah. Kenapa harus bertaubat? Taubat ini karena seluruh anak Adam ini, kata Rasulullah SAW, pasti berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa itu bertaubat. At-taibuna min dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya itu kembali seperti orang yang tidak berdosa. Jadi mekanisme taubat ini menyadari apa yang telah dilakukannya itu salah menurut hukum Allah, menurut pandangan Allah, lalu menyesal, istighfar, dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Sebesar-besar dosa, Allah itu Maha Pengampun. Tadi itu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur itu Allah itu Maha gagah, perkasa, Maha Pengampun. Beda dengan sifat manusia ini. Kalau manusia ini gagah, perkasa, berkuasa, oh setidak-tidaknya balas dendam gitu ya. Tapi Allah tidak, Maha perkasa tapi Maha Pengampun. Coba ya, seorang laki-laki penggali kubur, bukan menggali kubur untuk orang dikuburkan. Orang menguburkan orang yang mati, kembali orang-orang yang mengantarnya itu dia menggali kubur, mengambil kain kafannya. Bertahun-tahun itulah kerjanya. Terakhir ada gadis anak orang Ansor meninggal, dikuburkan. Setelah pulang, seluruh pengantarnya itu dia gali, dia telanjangi mayit itu, melihat kemontokan gadis itu, dizinahinya di dalam kubur itu. Subhanallah, astagfirullah. Sehingga gadis itu ngomong, alangkah teganya engkau, aku yang sudah suci bersih ini kau nodai. Ditutupnya, pasangnya lagi kain kafannya, ditutupnya, dia menyesal lalu lari menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sambil menangis menyesal dia, apa dosamu? Dosaku besar, wahai belum Amirul Mukminin ketika itu ya, belum menjabat sebagai khalifah, Rasul masih ada. Apa kesalahanmu? Besar, coba ceritakan. Saya ini sudah bertahun-tahun menggali kubur, mengambil kain kafannya. Terakhir gadis anak Ansor itu saya zinahi, dan dia bicara, alangkah teganya engkau, aku sudah suci bersih ini kau nodai. Lalu aku menyesal. Marah Umar bin Khattab, neraka engkau, kata Umar bin Khattab. Mari kita menghadap Rasulullah SAW. Menghadap Rasul. Kenapa engkau menangis wahai Umar? Kata Rasul, ini anak-anak muda ini ya Rasul, coba ceritakan. Besar dosaku ya Rasul. Besar mana bumi dengan langit? Masih besar dosaku.
Besar mana rahmat Allah dengan dosamu? Besar rahmat Allah katanya. Nah ceritakan. Diceritakannya kepada Rasulullah SAW. Marah pula Rasul. Lalu lari dia sujud di padang pasir yang panas terik itu. Sambil menangis, ya Allah, aku menyesal. Kalau engkau akan membakarku kelak di akhirat, ya Allah, di neraka, bakarlah sekarang juga tubuhku ini, ya Allah. Aku mohon ampun, aku menyesal. Nah, sementara itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, siapa yang memberi ampunan? Dijawab Rasul, Allah. Tahulah Rasul bahwa dia Rasul itu salah. Mengapa mengusir anak muda tadi? Lalu dipanggilnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai Umar, coba cari anak muda tadi itu. Dicari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sedang sujud menangis di padang pasir yang panas terik itu. Panas padang pasir beda dengan panas di Indonesia ini ya. Oh, sambil menangis dia. Kata Umar bin Khattab, anak muda, kita menghadap Rasul. Lalu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Sebesar dosa itu, asal bertaubat, menyesal, Allah ampuni. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Nah, makanya tobat kita ini bukan saja karena dosa besar, dosa kecil pun, dan banyak melakukan yang makruh-makruh pun. Sepantasnya kita bertobat, membersihkan diri supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maksiat batin ini diantaranya itu ujub, merasa diri lebih sempurna dari orang yang lain. Riya itu minta dipuji. Bakhil itu kikir, tidak mengeluarkan zakat. Kemudian sombong, ya, sombong, iri, riba, an-namimah, suka adu domba orang, itu maksiat batin. Bersih juga dari maksiat batin. Nah, makanya untuk membersihkan maksiat batin ini, amalannya amalan thariqah, ya. Jadi para ulama sudah sepakat 3 amalan itu. Amalan syariat, amalan thariqah, amalan hakikat. Kita sempurnakan dulu amalan syariat, ya. Nah, makanya kita berupaya menampilkan ibadah yang terbaik karena dituntut Allah yang terbaik. Di samping yang terbaik, Allah menuntut yang benar. Kullu ya'malu ala shakilatihi farabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap seseorang itu beramal menurut caranya masing-masing. Farabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan kamu mengetahui siapa yang paling benar jalannya dalam beramal. Jadi Allah menuntut yang benar. Kalau ibadah yang benar, ibadah yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah yang pertama yang terbaik setelah rukun Islam itu sudah syahadat adalah sholat. Maka sholat yang terbaik, sholat yang memenuhi 4 komponen. Ya, komponen-komponennya ini sudah kita bahas. Apa komponennya? Pertama syarat-syarat sah, kedua rukun, ketiga sunat muakkad, keempat sunat hay'ah. Nah, syarat sah ini apa-apa? Syarat sah ini cuma suci dari hadas kecil dan hadas besar serta najis. Ya. Jadi hadas besar dengan mandi wajib, hadas kecil dengan wudu. Najis, najis ini ada najis mughalladzah yang berat, ada mutawasito yang pertengahan, ada yang muhaffafah yang ringan. Yang ringan itu apa? Kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa selain dari susu ibunya. Cara membersihkannya cukup diperciki saja, ya. Kecuali kencing anak perempuan, walaupun masih makan air susu ibunya saja, belum ada tambahan, tetap wajib dibasuh. Kan begitu caranya. Nah, ada ndak exception-nya? Ada pengecualian ndak dari najis ini? Ada pengecualiannya bagi siapa? Bagi yang beser. Tahu beser itu apa tuh?
ya, apa kerannya lalos, ya. Menunggu waktu sholat isya ini lebih banyak losnya, ya. Nah yang begini ini ada keringanan. Artinya nanti setelah masuk waktu isya dia bersihkan di kamar mandi. Kalau mungkin pakai sempak baru, gitu ya. Atau tadi dicuci, diperas pakai. Lalu berwudu. Nawaitul wudu'a li istibahati shalah fadlillahi ta'ala. Sengaja berwudu untuk membolehkan salat padukannya Allah Ta'ala. Salat berjamaah. Baru habis Al-Fatihah, los lagi. Teruskan. Sah salatnya. Ini namanya exception, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalu enggak usah salat kalau begitu. Ya? Nah, gitu. Nah, untuk perempuan yang menstruasi biasanya kan seminggu. Udah seminggu sudah mandi wajib ya. Nah, masih keluar plek-plek, tapi kekuning-kuningan. Nah, kata Rasul SAW, yang kuning-kuning itu bukan darah haid. Kalau darah haid agak kehitam-hitaman, itu istihadah, penyakit. Nah, begini ini sama dengan beser tadi. Begitu masuk waktu sholat, bersihkan, pakai pembalut wangi baru, berwudu kayak tadi itu. Sholat, ketika sholat diperiksa habis sholat ada plek lagi, sah sholatnya. Itu rukhsah. Nah gitu ya. Nah, jadi itu namanya uzur. Nah tadi komitmen kita menampilkan ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik ini yang menurut cara Rasulullah SAW. Diberitakan Rasul itu kalau sholat, memulai sholat mengangkat takbir, tangannya setentangan dengan bahu, jari-jarinya dengan telinga. Allahu Akbar. Itu adab. Itu sunat hay'ah. Ada lagi ketika akan ruku, Allahu Akbar. Tidak sampai Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari tahiyat awal, Allahu Akbar. Nah itu adab. Artinya termasuk dalam komponen sunat hay'ah. Kalau tidak mengangkat tangan juga sah sholatnya dan tidak usah sujud sahwi. Tapi jangan sengaja tidak, karena ini adab, diatur cara Rasul. Artinya pertama tidak mengikuti cara Rasul, ya. Karena kata Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Siapa yang melihat Rasul salat? Sahabat. Nah, Ibnu Umar menceritakan itu, ya. Seperti yang tadi itu. Dan ketika duduk antara dua sujud, kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu sahabat ya, melihat Rasul, tangannya lurus. Ini masih banyak yang begini. Ya. Gini nah. Adalah petunjuk Ibnu Umar radhiyallahu an menyaksikan Rasul itu duduk antara dua sujud ini. Kalau duduk tahiyat awal juga begini, ini sudah digenggam. Tapi kapan yuharrik usbu'ahu, menggerakkan dari telunjuknya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan ke telunjuk. Agak mereng ini. Memang sengaja mereng. Maka mau lurus begitu, ya, gitu. Nah ini petunjuk dari para sahabat yang menyaksikan Rasul sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, ya. Nah jadi yang kecil-kecil seperti ini perhatikan, ya, supaya ibadah kita itu ibadah yang beradab, adab itu. Doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya, itu sunat hay'ah. Jangan sengaja ditinggalkan. Rasul membaca, bahkan ada 12 matan doa iftitah itu, ya. Jadi kalau tidak dilakukan tidak menurut cara
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada tak exceptionnya? Kapan doa iftiqah tidak usah dibaca? Kalau masbuk itu seperti apa? Salat berjamaah ini kan ada al-mudrik. Al-mudrik itu mengikuti imam dari takbiratul ihram. Itu yang paling bagus. Sehingga bonusnya apa kata Rasul? Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Siapa yang salat berjamaah 40 hari mengikuti imam dari takbiratul ihram, dia memperoleh 2 kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Tinggi nilainya. Ya. Maka salat berjamaah yang terbaik itu al-mudrik ini, yang mengikuti imam dari takbiratul ihram. Ada al-lahiq. Al-lahiq itu yang ketinggalan. Orang sudah zikir, dia baru datang. Kecul. Bahasa Palembangnya kecul berjamaah ya. Tapi Rasul memberi jalan keluar. Ketika sholat asar berjamaah selesai, datang seorang laki-laki baru masuk sendirian. Nah kata Rasul, siapa yang mau bersedekah, sholatlah bersama orang ini. Jadi nemani dia supaya dia dapat pahala berapa? 27 derajat. Nah, yang muafik itu ketika imam membaca Al-Fatihah, dia masuk, itu muafik. Tentu masih sempat dia membaca Al-Fatihah ya, setelah waladhdallin. Nah ini yang masbuk ini, imam sudah selesai Al-Fatihahnya, mulai baca ayat. Nah ketika inilah bagi masbuk tidak usah membaca doa iftitah, karena yang rukun itu adalah surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya tidak selesai, maka menurut satu pendapat dari Ibnu Huzaimah belum dapat dihitung 1 rakaat ya. Tapi kalau menurut Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i juga, kalau masbuk walaupun Al-Fatihahnya tidak sampai selesai, dapat ruku bersama imam, maka sudah dapat dihitung 1 rakaat. Nah, jadi kecuali masbuk yang kalau kepepet tidak sempat baca Al-Fatihah nanti imam sudah ruku, lebih afdal tidak usah baca doa iftitah. Kapan lagi tidak baca doa iftitah? Waktu sholat jenazah ya. Nah itu exceptionnya itu. Nah lalu menghadap kiblat, syarat sah itu. Bahwa ada tak exceptionnya itu? Kan kalau tidak menghadap kiblat tidak sah sholatnya. Syarat sah itu kan suci dari hadas kecil hadas besar, menutup aurat dengan pakaian yang bersih, kemudian berdiri di tempat yang suci ya, lalu menghadap kiblat sudah masuk waktu. Nah menghadap kiblat ini kalau dalam suasana perang, fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau kalian sedang berhadapan dengan musuh, khiftum itu sholatlah sambil berjalan atau sambil di atas kendaraan. Ini menurut Ibnu Umar, walaupun tidak menghadap kiblat maksudnya. Ini sholat, coba. Tapi setelah turun surah An-Nisa yang mengatur sholat ketika perang, kalau musuh itu di arah kiblat, maka harus ada satu pasukan yang berbaris rapat dengan senjata terhunus, siap siaga. Di belakangnya imam. Di belakang imam ini satu shaf yang ikut sholat bersama imam. Jadi imam 1 rakaat, makmum yang di belakang imam salam. Imam 2 rakaat, rakaat kedua bergantian, yang menjaga kembali ke belakang imam. Yang tadi selesai sholat menjaga. Nah, imam rakaat kedua, yang imam baru ini rakaat pertama salam, setelah imam salam ke kanan, salam ke kiri. Nah, itu exception ya dalam perang. Nah, kapan lagi boleh tidak menghadap kiblat? Ketika sholat di atas pesawat. Ya, kalau mau umroh, mau haji, kan 9 jam dari Indonesia ke Jeddah.
pasti menemui waktu-waktu sholat ya. Nanti kru pesawat itu bilang kita berada di ketinggian sekian, sedang berada di atas ini kota ini, nah sudah masuk waktu sholat zuhur. Ketika itu sholat walaupun tidak menghadap kiblat, tidak ada air, tayamum gitu ya. Nah karena dalam perjalanan sholatnya jamak, zuhur dikerjakan pada waktu zuhur, asar dikerjakan pada waktu zuhur, walaupun belum waktu asar kan. Nah itu karena jamak. Jadi jamak qasar, sholli pada zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat. Nah karena tayamum itu kan hanya boleh untuk 1 kali sholat fardu. Tayamum lagi, baru sholat lagi, sholat asar. Sholli fardal asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Nah ini sholatnya ini dalam mazhab Syafi'i itu statusnya lihurmatil wakti, menghormati waktu, karena ada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ainama adraktumus shalah fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu sholat, sholatlah kamu. Masa tidak sholat? Calon tamu Allah tidak sholat. Nah, tapi jangan salah, menurut Imam Hanafi dalam kondisi seperti itu tidak usah sholat, tapi niatkan qadha. Atau Imam Hanafi ya. Nah Imam Syafi'i memperhatikan perintah Allah, perintah Rasul tadi itu. Wa ainama adraktumus shalah fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu sholat, sholatlah kamu. Tapi status sholat ini lihurmatil wakti. Nah ketika sampai di Jeddah di King Abdul Aziz, kalau berangkatnya hari Senin jam 10, tibanya jam 5 waktu setempat, masih waktu asar, sholat lagi ya, sholat asar. Tapi nanti setelah sampai di Madinah, kalau yang umroh ke Madinah dulu, maka setelah sholat berjamaah bersama Imam Masjid Nabawi, ini ada sholat yang tadi dilakukan di pesawat ya. Kalau tadi zuhur sama asar, maka di Madinah melakukan sholat zuhur sama asar di jamak takdim, karena masih dalam kondisi musafir 3 hari. Musafir itu 3 hari. Hari keempat sudah tamam ya. Kalau Imam Hanafi di 12 hari gitu. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali 3 hari. Hari keempat sudah tamam. Nah gitu ya. Tapi menurut Imam Hambali, sholat di atas pesawat itu walaupun duduk, rukuk, sujudnya isyarat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu sah menurut Imam Hambali. Tapi jangan waktu di Masjid Agung Imam Syafi'i di pesawat balik ke Imam Hambali baik. Nah ini maksudnya kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap seseorang itu beribadah menurut caranya masing-masing. Farabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan kamu tahu siapa yang paling benar jalannya dalam beramal. Nah jadi kita menentukan sikap itu dalam keseharian ini selama menghadiri majelis taklim kayak begini. Oh rasa-rasanya saya akan memegang cara Imam Syafi'i. Peganglah. Kan kata Rasul, qaribu wasaddidu. Suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah, wasaddidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Istiqomah. Tuh isyarat dari Rasul ya. Kenapa beliau Rasulullah SAW menasihati sahabat seperti itu? Lanjutannya, tidak satupun kalian ini selamat karena amal ibadahnya dan perbuatannya. Engkau juga ya Rasul, aku juga kata Rasul, kecuali Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Jadi rahmat Allah. Nah ini kan sudah puncaknya itu amalan hakikat.
Amalan hakikat itu pertama muraqabah, kedua musyahadah, ketiga makrifat. Jadi makrifat itu apa kesimpulannya? Segala apa yang terjadi ini atas kehendak Allah. Nah, jadi kita nih jangan ayakunilah sholat di Masjid Agung terus pasti masuk surga. Belum tentu. Ya. Serahkan kepada Allah SWT. Itu ujub namanya. Ujub itu merasa diri ini lebih hebat dari orang yang lain. Oh gitu ya. Nah, karena itu peganglah keyakinan masing-masing. Dan Masjid Agung ini kan bermazhab Syafi'i ya. Karena itu walaupun mazhab lain boleh ikut sholat berjamaah. Cuman bedanya apa misalnya? Imam ruku Sami Allahu liman hamidah kata imam. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i makmum sami Allahu liman hamidah juga. Setelah berdiri betul dilanjutkan dengan Rabbana lakal ham mil samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Nah, ini lagi, ini sunat hayya ya. Rabbana lakal ham mil samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Tidak meneruskan itu sah juga. Tapi tadi itu tidak menurut cara Rasul. Kalau cara Rasul tadi itu kan sami Allahu liman hamidah, setelah berdiri betul Rabbana lakal hamid samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba', berhenti sejenak baru Allahu akbar, tumaknina. Jadi kan ruku dan tumaknina, iktidal dan tumaknina, sujud dan tumaknina. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini tumaknina itu rukun. Bagaimana aplikasinya tumaknina? Berhenti sejenak tadi itu. Ketika subhanallahil azim wa bihamdi dalam ruku rakaat pertama itu dianjurkan 3, 5, 7, 9, 11. Jadi kalau memilih yang terbaik yang 11. Ke-11-nya itu subhanallahil azim wa bihamdi, berhenti sejenak. Itu sakta tumakninanya. Temponya, durasinya setara dengan subhanallah, tapi bukan mengucapkan subhanallah durasinya. Subhanallahil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri, Rabbana lakal hamdu samawati wa min umasyidah. Berhenti sejenak. Allahu akbar. Nah, lagi-lagi takbir intikal dan tasmi itu jangan diletakkan bukan pada tempatnya. Tempatnya takbir intikal itu ketika akan ruku, ketika akan iktidal, ketika akan sujud. Jangan setelah ruku baru Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu meletakkan takbir tasmi bukan pada tempatnya. Itu menurut 4 mazhab. Imam Hanafi itu makruh. Imam Maliki itu keluar dari mandub, keluar dari sunnah Rasul. Imam Syafi'i makruh. Imam Hambali batal. Kalau sengaja batal sholatnya. Itu Imam Hambali. Ya. Nah, makanya jangan mencela-mencela tadi, pegang mana yang diyakini. Jadi semuanya ada exception untuk di pesawat seperti itu ya. Lalu kalau belum diiada ketika musafir 3 hari lah pulang ke Indonesia baru iada atau kembali tamam. Jadi zuhur dengan asar ini tidak boleh jamak karena kita sudah mukim. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat gitu ya. Nah, jadi kita akan menampilkan amalan-amalan yang terbaik. Sudah isya ya? Sudah masuk ya? Nah, sampai di sini dulu. Saya akan jelaskan insyaallah yang akan datang itu apa sholat yang terbaik, sholat sunat di bulan Rajab ya gitu ya.
Ini saja, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah